Cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lama emosi. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kataba alaina bisyami fi syahr Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat bertampilkan salam kepada Habibullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita berkumpul di tempat yang paling Allah muliakan di muka bumi ini dalam satu hajatan. Usaha kita mencintai orang-orang dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berjanji satu hal menjadi kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dulu belum pernah berjumpa dengan Nabi, kita nggak pernah ketemu dengan Nabi, tapi kita jauh hari 14 abad sebelum kelahiran Nabi, sebelum adanya kita hari 14 abad yang lalu sudah dipikirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk ketika kita berkumpul dengan kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sampaikan ana wa kafiral yatimi fil jannah, kata aku, kata Nabi, dan orang-orang yang menyantuni, mengasihi, menyayangi, mengopeni, memelihara anak-anak yatim fil jannah, karena menanggung bu di surga. Bu, ibu pengen yang surga, apa syaratnya? Hah? Banyak amal. Di surga nggak sembarang surga. Kawan kita bukan sembarang kawan, tapi kawan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti ini dekatnya. Ibu kalau sama bapaknya di rumah dekat nggak? Dekat nggak? Ibu tidur di kamar mana? Depan. Bapak kamar kamar mandi. Seperti ini dekatnya. Mudah-mudahan usaha kita mencintai apa yang dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Sunnah bukan perkara yang kita enteng-entengin. Apa itu sunnah? Orang mengatakan dikerjakan pahala, ditinggalkan gak apa-apa, tinggalkan saja. Rugi banget orang meninggalkan sunnah. Apa kata Nabi? Man ahya bi sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana fil jannah. Siapa orang yang menunaikan sunnahku, berarti ia benar cinta kepadaku. Dan siapa cinta kepadaku, karena pasti nanti, pasti kata Nabi, ma'i fil jannah, bersamaku di surga. Ibu, kalau ibu suruh milih, ingin di surga bareng Nabi atau bareng bapaknya? Pilih antara satu. Di surga sama mak tua, milih dua-duanya. Sama-sama sama bapaknya. Ya mak tua harus banyak bersyukur. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, mudah-mudahan dengan perbanyak sholawat yang kita juga tim hadrah dari As-Sabiqun, ya Ibu, kalau ada hajatan undang mereka, ya ada hajatan undang mereka. Bisa Ustaz, kalau bisa kita gabung malam Kamis, kalau boleh mak tua kita gabung sama Sabiqun Darul Abror dari Bangir, gabung. Kami gak banyak makannya, Bang. Ya Mak Tua, malam Kamis insya Allah di sini kita ada acara ya di rumah Mak Tua, tim hadroh insya Allah dari Darul Abror Bangir akan sholawatan di rumah Mak Tua. Jadi assalamualaikum Ustaz, tak izin jika bisa gabung nanti. Ya Arvin, gabung Pen, Ustaz Arvin Damanik. Bapak Ibu orang tua kami dimuliakan Allah, Asatid yang kami muliakan, Sahibul Maqam. Kok namburi nih kok? Sahibul Maqam luar biasa. Tadi sampaikan Pak Pamulu, ini bukan Masjid Badrun, tapi Masjid Al Hidayah.
atau ganti masjid nama Masjid Al-Badriyah. Bapak muda yang kami hormati, kakek saya, Kak Sanon yang tetap sehat, mudah-mudahan afiat. Abal Yatama yang kami hormati, Pak Pendi sebagai tokoh masyarakat, dan ibu-ibu majelis taklim Nurul Iman yang dirahmati Allah. Bapak Mulu perhatikan ketika Bapak Mulu ngomong 7 tahun, di belakang saya protes nih. Protes, kok pintu Pak Wisrolas kok Pak? 10. Saya di Merangin sudah 10 tahun lebih, 10 tahun setengah. Ketika Delo Ayak sudah berjalan lebih kurang 2 tahun. Berarti 10 tambah 2, 12 lebih kurang 12 tahun. Almarhum orang tua kita, guru kita, Bapak Ismail Arif rahimahullah. Sampai kapanpun ketika majelis ibu tetap berjalan, insya Allah beliau mendapatkan Riyadul Jannah. Amin. Ini hebatnya Bapak Ibu sekalian, kita nggak tahu siap banyak-banyak karena setiap hari Selasa kita ada ngaji. Ini anak-anak kita tiap hari ngaji. Ibu-ibu tiap hari nengok YouTube. Pak, kita nggak bisa puter aja pakai tentek rupanya. Nah ibu sekalian, bapak-bapak yang dirahmati Allah, ini kita mau Ramadan. Biasa Ramadan itu bulan yang kita nanti-nanti. Ya, bulan Rajab kita sudah banyak minta kepada Allah. Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, berikan keberkahan pada kami bulan Rajab. Wa Sya'ban, dan berikan keberkahan kepada kami bulan Sya'ban. Wa balighna, sampaikan kami hingga bulan Ramadan. Insyaallah kata Bapak Mulu 7 hari lagi. 7 hari lagi kita makan siang. Enggak sampai 7 hari. Ini hari Selasa, besok tinggal Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Insyaallah 6 hari lagi. Jika melihat kalender, insyaallah malam Selasa kita sudah tarawih. Malam Selasa sudah tarawih. Kalaupun nanti di hari Senin sore maghrib di Ru'yatul Hilal sudah terlihat anak bulan, maka diputuskan kita malam Selasa sudah tarawih. Tapi jika ternyata di hari Senin sore itu bulan diru'yah, bulan dilihat, belum kelihatan itu anak bulan sampai 0,2 derajat atau 2 derajat, maka kata Nabi SAW, kenakan Sya'ban 30 hari. Itu artinya kita malam Rabu baru tarawih. Ya, tapi mudah-mudahan kita berharap malam Selasa sudah tarawih. Kalau bisa setahun tiap malam kita tarawih. Siap? Insyaallah. Siap. Ibu siap tiap malam tarawih sepanjang tahun. Sebulan yang mundur banget. Sugera. Malam 21 semuanya gak terkonon disibuk bakaran. Orang tua kami dimuliakan Allah, anak kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak berlebihan, enggak berlebihan kalau kita mengharapkan untuk bisa ketemu dengan Ramadan. Itu nanti kita Ramadan. Nah, sebelumnya ini ada anak-anak kita. Ini ada masjid yang belum siap, masjid yang belum jadi. Apakah memang disengaja nggak jadi-jadi? Apakah nunggu momen yang cocok untuk dijadikan? Tapi setidaknya luar biasa sahibul hajat, sahibul maqam Bapak Sumarsito. Luar biasa, walaupun di Masjid Nagori beliau tidak nampakkan nama beliau di sini, tapi hari-hari beliau di sini, beliau hari-hari di sini. Negan dia maupun sampai turun. Ya, aku pada gaya ketoma nggak mulai petunginnya. Itulah nikmatnya masjid. Kenapa? Karena masjid itu merupakan rumahnya Allah. Allah sampaikan dalam diskusi bahwa rumah-rumahku di muka bumi adalah masjid-masjid. Masjid-masjid itu rumahku. Ketika tamu datang ke rumah kita itu, Nabi ingatkan kepada kita, maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa orang yang beriman kepada Allah, beriman pada hari kiamat, maka adalah muliakan tamunya. Muliakan tamunya. Tamu datang ke rumah kita, kita muliakan tamu. Tamu datang ke rumah saya, Pak Mulu tekono mamaku. Minimal teh manis maktulah, walaupun 3 minggu Bapak Mulu. 3 minggu. Ada apa pondok ini? Kayaknya ya ini sengaku. Ya, tetap muliakan tamu. Nah, kalau Rasul saja perintahkan pada kita muliakan tamu, tentunya Allah lebih tahu bagaimana cara muliakan tamunya Allah. Bagaimana cara muliakan tamunya Allah. Apalagi ibu-ibu datang kemari niatan untuk menuntut ilmu, maka kata Nabi jaminannya siapa yang keluar dari rumahnya semata-mata menuntut ilmu, maka memudahkan jalan baginya menuju surga. Tadi Bapak Mulu agak malu-malu kucing nyebutin pesantren Sabiqun dan pematang Dolok Kahayan. Pematangnya pepelan gitu. Dolok Kahayan kapan ada pesantren ini? Pematang Dolok Kahayan dulu kan satu desa, satu nagari, Pemekaran, Pematang Dolok Kahayan. Di sini Dolok Kahayan. Induknya belum ada pesantren, anaknya sudah ada pesantren. Bapak Mulu insya Allah kita bangun pesantren, siap Bapak Mulu? Bukan untuk nyanyi, Ustaz, enggak. Kita buat setiap
desa setiap nagori ada pesantren. Siap ibu? Siap masak? Udah deh. Apa Pak? Apa bahasanya? Minta jadi tukang masak. Aku Pak tukang masak. Aku bersih dapur. Aku kok sing nyapu. Aku kok sing udah rebutan. Kenapa? Karena mulianya. Pondok-pondok pesantren luar biasa ibu. Ibu ya ini ada pondok depan kita, ada pondok dekat kita, pondok pesantren. Ini anak-anak kita luar biasa. Mereka tiap hari Quran bacaannya. Handphone boleh mereka pegang? Nggak boleh pegang handphone. Nggak boleh pegang handphone. Nek kira-kira kau celit ambil anak, nggak boleh pegang handphone. Pesantren ya. Tapi bukan itu awal kita mengusung anak ke pondok pesantren. Bapak Ibu sekalian, apa yang kita lakukan hari ini dan setiap tahun kita laksanakan, juga kemarin di Asyura kita juga buat ini. Bagaimana rasa cinta kita kepada anak-anak yatim? Kita sering ingatkan pada ibu sekalian, ibu, kita mau nanya, ini anak yatim butuh kita enggak? Anak yatim butuh kita? Atau kita butuh anak yatim? Anak yatim butuh kita atau kita butuh anak yatim? Ibu dikasih apa mana yatim? Hah? Ibu yang butuh fakir miskin atau fakir miskin butuh kita? Betul. Berapa ibu kasih? Tak kenal maka kata protokol tadi. Apa protokolnya? Ujian. Ya Allah. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Kalau sudah tidak cinta, tak menikah. Tak sayang, tak kenal maka tak cinta, tak cinta maka tak sayang. Kalau tidak sayang, kejam jadi kau. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Kalau sudah tidak cinta, bagaimana akan timbul rasa pengorbanan? Kita cinta kepada fakir miskin, ya kita korban. Berapa? 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Kita butuh mereka. Kenapa? Karena mereka salah satu jalan yang Allah berikan pada kita, jalan mudah menuju ke surga. Kalau masalah sholat ibu, Pak, sholatnya kita ini, ya Allah. Saya izin Zat, berapa kali saya sholat itu lupa rakaat Zat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya lupa zuhur. Udah 3 tahun. Udah 4 atau masih 3 ini? Udah 4 atau masih 3 ini? Ragu. Nah sholat itu yang kita banggakan untuk bisa masuk ke surganya Allah. Nanti dulu. Puasa kita yang selalu menggunjing orang, menggibah orang, itu yang kita harapkan bisa mendorong kita ke surga. Nanti dulu. Pak, aku puasa kemana-mana kok cuma di rumah aja. Kenapa? Karena takut menggibah, takut ceritain orang. Aku gak nongkrong, dia aku berdosa, aku puasa aku gak sah. Nanti puasa aku gak diterima Allah. Oh iya, ibu dulu mau ngapain? Aku main HP aja. Main HP chatting-chattingan, main HP WA segala macam. Nah apa bedanya? Ya. Nah ini jalan mudah Allah berikan pada kita, meraih jalannya Allah, meraih surganya Allah. Kalau dengan sholatnya kita kadang-kadang bukan tepat waktu, bukan awal waktu sholatnya, tapi kapan kita sempat sholat? Kapan kita sempat sholat? Kita waktu tersisa, sisa-sisa waktu. Padahal itu agama itu gak boleh sisa-sisa. Padahal itu agama itu lapangkan waktu, jangan menunggu waktu lapang. Kalau menunggu waktu lapang, ini Pak Pangulu kemari lapangkan waktu, luangkan waktu. Padahal Pak Pangulu sibuk, jam 3 sudah ditunggu. Tapi itu agama berani melapangkan waktu, menyisihkan waktu, menyisihkan waktu untuk apa? Untuk bisa berkumpul dengan kita ini. Ya, waktu itu tidak akan pernah kembali yang sudah berlalu. Itulah yang paling jauh dari kehidupan kita. Nah itu Bapak Ibu sekalian, ini yang pertama masalah betapa kita butuh, betapa kita perlu, betapa kita membutuhkan mereka anak-anak yatim dan orang-orang yang secara ekonomi masih di bawah levelnya kita. Kita bersyukur hari ini masih bisa menjadi keran dan Allah menjadikan keran. Jadi kita lihat keran masjid luar biasa, banyak banget, cantik-cantik banget. Nggak cocok rasanya kamar mandi, tempat duduk seperti indahnya. Masjid mana yang ada seperti ini? Pak Sumarsito izin.
3 hari yang lalu ada kawan Ustadz juga, Ustadz Gede, di Facebook, rupanya tak dari mana dapat foto masjid ini, mungkin pas lewat katanya, pas lewat di Facebook, ya Allah, kapan aku bisa bangun masjid seperti ini? Ku baca, oh tak balas lah, tak balas foto masjid ini waktu kita berdua nongol. Heran deh nih, lo kok mungkin ini kok, itu masjidku, tak orang mereka dia nih. Luar biasa disampaikan Bapak Mulu. Yang bukan 10 juta, bukan 100 juta. Nah ibu-ibu kemarin berapa 100 sak ya? Nambah lagi masalah 100 sak. Kecil banget 100 sak itu. 100 sak mau ke surga tanpa hisab kok dijalani. 100 sak lama 10 berarti wongnya 100 sak wong cuma sak. Tambah lagi. Ini kita kaca belum nih. Ini apa belum lagi nih? Masih banyak. Nah ibu sekalian, kata Nabi bahwa harta itu cuma 3. Harta kita cuma 3, Pak. Yang pertama yang sudah kita makan, yang sudah kita habiskan, ya, yang sudah kita makan dan itu jadi kotoran. Yang kedua yang sudah kita belanjakan, yang sudah kita infakkan, sedekahkan, wakafkan, dan itu menjadi simpanan kita sesungguhnya. Yang ketiga yang kita tinggalkan menjadi warisan ahli waris kita. Kita tinggal pilih. Yang mana yang akan kita pilih? Apakah kita banyak makan dan kita keluarkan tanpa hasil? Ataukah kita pilih yang kedua dan sampai kapanpun itu menjadi hak miliknya kita? Kita sering bercanda ibu-ibu dan bapak-bapak jemaah juga kita sering candaan. Ibu kira-kira mau gak berpisah sama harta? Mau gak kita berpisah sama harta? Pak Pangulu kan kerjanya sibuk banget, mikirin umat, bikin rakyat, bahkan kadang-kadang tidur pun mimpi mikirin umat. Itu Pak Mulu. Itu Pak Mulu. Kadang-kadang makan pun gak sempat. Wis mana Pak Mulu? Pak Mulu wis mana? Wis. Alhamdulillah. Ojo kerja boleh pangan, sibuk kerja kali mangan. Ya. Sibuk kita cari harta. Saya terus terang Bapak Ibu, saya nggak mau pisah dari harta saya. Itu ada kereta kemana-mana ke bawa ngaji, itu ada mobil dipinjemin sama Allah ke bawa ngaji. Karena nggak pengen berpisah sama itu mobil, saya nggak kepingin berpisah sama itu kereta, saya nggak kepingin berpisah dengan harta yang siang malam mungkin kita cari. Bu, harta bisa nggak dibawa mati? Harta bisa nggak dibawa mati? Duit bisa dibawa mati gak? Bisa dibawa mati. Saya 20 tahun lebih Bu jadi Bilal Mayit Ustaz, 20 tahun lebih. Tahun 2002 awal 1/1/2002 jadi Bilal Mayit. Sampai hari ini Alhamdulillah udah ratusan mayit gak bisa mandi kumandiin, gak bisa sholat kusolatin. Gak ada 20 tahun lebih orang yang meninggal, bahkan sekelas staf dalam merangir pun itu sudah berapa yang meninggal, nggak pernah itu ditempelin pakai ATM. Istrinya ngomong, Ustaz tolong dong ini ATM itu sama bapaknya dikubur. Ada? Enggak. Lu gimana caranya kita bisa bawa harta kita, duit kita ke alam kubur? Kita bawa mati gimana cara duit itu? Kita titipkan. Pak Sumarsito, itu aku enak itu loh. Pengen tak kepiye aku, enak duit 100 juta naiki. Ya tak kira orang iwatur lah iwatur. Siap Bu. Duit sopo. Itu yang kita bawa pulang ke alam kubur. Ini yang ibu bagikan ke anak-anak kita ini yang sudah disusun di situ itu. Padahal cuma sedikit, tapi justru itu nanti akan menolong kita. Itu nanti akan membantu kita. Yang banyak yang selama ini kita makan, yang banyak yang selama ini kita menggunakan, selesai sudah. Kalau tidak kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, harta kita bisa kita bawa pulang ke alam kubur. Kalau kita sedekahkan, infakkan, wakafkan di jalan Allah. Karena kata Nabi, idza mata ibnu Adam inqata'a anhu amalu. Jika manusia meninggal dunia, selesai. Gak punya apa-apa lagi, rumah ditinggal, mobil ditinggal.
Suami tinggal, istri tinggal, anak tinggal, semua tinggal. Nggak ada dibawa pulang ke alam kubur. Tapi sialnya itu, Bu, utang dibawa mati. Utang dibawa mati. Tadi barusan saya ditelepon, ada istrinya meninggal beberapa waktu yang lalu. Belakangan kemarin ada yang nagih, Pak, dulu istri bapak punya utang sama saya sekian. Ada buktinya? Nggak ada. Jadi Ustaz, saya bilang, karena ini punya organisasi ternyata bukan perorangan, jadi saya bilang, coba minta kepada pengurus buat surat, diketahui oleh seluruh pengurus, bahkan pelindung penasihatnya, bahwa benar almarhumah itu telah meninggalkan hutang, bukan hutang sebenarnya, tapi organisasi itu dipegangnya dan tidak ada tercatat dan tidak dicatat. Maka sebenarnya nanya, apakah mesti dibayar? Bayar, saya bilang. Kalaupun itu memang benar dipegang oleh almarhumah, maka insya Allah ini mendatangkan keberkahan almarhumah dalam kubur. Tapi kalau ternyata tidak, maka insya Allah itu menjadi amal yang bisa mendatangkan kebaikan almarhumah. Bayar, tapi dengan minta surat ketentuan, surat perjanjian, surat apapun pernyataan namanya yang diketahui oleh pihak-pihak terkait. Itu sialnya Bapak Ibu. Utang dibawa ke alam kubur. Utang di alam kubur itu dibawa. Tapi rumah nggak dibawa, mobil tinggal, kereta tinggal, tanah tinggal, semua tinggal. Yang di alam kubur yang kita bawa adalah utang. Syukur kita kalau nggak punya utang. Masalahnya kemudian kita punya utang lupa nyatet. Itu makanya disunahkan, Bu, kalau ibu punya utang catat, dicatat, atau bilang ke suami. Bahaya kalau istri punya utang nggak ke suami, aduh durhaka banget nih. Ibu utang baju, pamannya ibu kono gini gak eneng lah. Bu kono sing seberang kono. Dia telu Pak, enggak, atau ngomong seberang dia telu enggak. Bu ini terus ini setelah. Utang, bilang mas suami bilang jangan, ya nggak usah. Ya nggak usah. Pak Perioyo lo, Perioyo perubahan yang poso yang merokok si Perioyo. Iya. Nah ini, jadi tidak ada orang meninggal dunia bawa atik, tidak ada. Bawa buku rekening, tidak ada. Bahkan ibu perhiasan pakai ini cincin, itu jam tangan, itu nggak dibawa ke alam kubur. Bahkan sampai-sampai pun gigi palsu itu dibuka. Sampai-sampai gigi palsu itu bukan punya ibu. Misalnya nih, ibu pakai gigi emas, yang pakai gigi emas nih meninggal dunia, maka gigi emas itu milik ahli waris. Udah bukan punya kita lagi. Gigi emas itu saja itu punya ahli waris. Kalau ahli warisnya ibu buka itu punya aku. Harus dibuka itu. Sampai seperti itu kita nggak punya apa-apa untuk meninggal dunia. Ya kita manfaatkan belum itu terjadi. Ini ada masjid perlu persiapan. Anak yatim juga perlu. Fakir miskin itu jalan dan lahan kita menuju jannahnya Allah. Ya, nah ini bagian terpenting untuk kita nyambut bulan Ramadan. Belum lagi nanti Ramadannya, karena kata Nabi, Abdul Sadaqah fi syahr Ramadan. Seabdul sedekah itu sedekah di bulan Ramadan. Bapak di kono masjid ada kotak infak setiap malam. Kayak yai. Setiap malam pakai kotak infak. Tiap malam kotak infak. Ibu masukkan tiap malam 5.000, 10.000, 100.000 masukin. Seabdul sedekah yang kita keluarkan bulan Ramadan. Apakah kalau bukan Ramadan gak afdal? Afdal, tapi kelebihan Ramadan itu dibandingkan dengan bulan yang lain, sayyidus syuhur, pemimpin bulan. Di antara 12 itu, maka Ramadan menjadi sayyidus syuhur, pemimpin bulan. Sejak Muharram, Safar, Rabiul Akhir, Rabiul Akhir, Rajab, Sya'ban, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, maka Ramadan mesti posisi yang strategis, posisi paling tinggi kedudukannya. Wajar dan pantas kalau tadi Pak Pangulu menyampaikan siapa nyambut gembira datangnya Ramadan, maka diharapkan jasanya dari api neraka. Sebagian ahli hadis mengatakan ini hadisnya maudhu, hadis palsu. Sebagian mengatakan ini hadis dhaif. Nah kalau masalah hadis dhaif itu kita pakai untuk beramal, silakan ibu, untuk berikan motivasi, semangat kita mau Ramadan, semangat ibu ziarah kubur. Saya nggak menganjurkan ibu, saya nggak menganjurkan ziarah kubur, tapi kalau berharus nggak apa-apa, tapi jaga adab waktu ziarah kubur. Sudah banyak kita sampaikan dalam ta'lim. Nah ini izin ibu, Ustadz Kabir kita, Ustadz Rudi nggak bisa hadir, Ustadz Asrijal nggak bisa hadir karena kesibukan yang luar biasa. Ya sehingga tidak bisa berhadir hari ini. Mohon maaf, mohon diizinkan, ya dimaafkan.
Beliau sibuk, tadi juga WA kan ada jadwal luar biasa. Beliau capek banget pagi, siang, sore, malam jadwal full. Untuk intikan juga besok diundur hari Jumat. Permintaan Sarudi karena jadwal padat terus beliau itu. Ya, luar biasa. Ya kita nyambut Ramadan dengan hati penuh kegembiraan, dengan hati sukaria. Maka insya Allah dengan kegembiraan, kesukacitaan kita akan datangkan keberkahan di bulan-bulan berikutnya. Korok tahun. Idza waqatil waqi'ah laisa Allahu bikamil hakimin. Ya Allah. Anak kita tiap pagi baca Yasin. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim. Baca Yasin. Lari ke Yasin tiap hari Kamis Yasin. Salamun qaulan min rabbir rahim. Ayat piro iku, Bu? Piro, Pak? Kok ini Yasin eneng memang kaya iku. Kaya ini Yasin emang eneng. Ya Allah. Anak kita sebelum tidur baca Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, kita jangankan mulut, ayat kursi pun lagi. Tapi enggak lah, udah 12 tahun, 4 semester kok. Siapa tandingannya? Anak-anak belum ada apa-apanya nih, Bu. Iya. Oh, jangan kecil-kecil cabai. Ya, cabai ada pondok pesantren kita manfaatkan. Ibu sekalian Jumat berkah, insyaallah berkah. Apa bisa kita kasih, kita kasih. Kita beri. Ibu mau kasih nyawa untuk mereka? Mau kasih nyawa untuk mereka? Serahkan nyawaku jadi Pak. Allah nggak usah lah. Ya, ini Ramadan sudah hampir tiba. Kita waktu setengah jam lagi menjelang waktu asar. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, mohon maaf. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang wahai Ramadan. Kepada kita semua, saya Agus Sunaidi ucapkan ribu terima kasih dan mohon maaf wabil khusus pada Bapak Mulu, Bapak Suprayudi. Saya mohon maaf lahir batin. Tamu Ramadan dan insyaallah Ramadan kita ketemu, Pak. Kita ketemu mudah-mudahan nanti safar Ramadan ini. Mudah-mudahan nanti safar Ramadan. Tahun lalu kita off, ya tahun lalu kita off. Tahun ini insyaallah kita jalan walaupun dengan beberapa protokol yang harus kita ikuti tentunya. Ibu, penting dan perlunya kita wewenang dan kekuatan serta kekuasaan. Syukur tadi Pak Pamulu mengizinkan kita sholat tarawih. Kalau Pak Pamulu nggak nyetujuin, tadi emang Pak Pamulu. Ya, alhamdulillah kita sholat tarawih nanti. Ya sholat tarawih. Kalaupun diperintahkan kepala nagori, Pamulu nagori nanti bawa masker, bawa saja, pakai saja. Ya gini aja, apa pakai Pak Pamulu itu? Ini gini aja. Pak ini pengap loh, pengap. Iya pengap memang. Jangan kan 3 rakaat, 11 rakaat kayak sama lagi nih, waduh kayak. Pakai saja, bawa saja. Mana tahu yang menanggung jawab nagori kita di Pak Pamulu. Mana tahu tiba-tiba ada tim satgas lewat. Ya kita nggak ada bawa masker, minimal bawa saja. Ya minimal bawa. Kita cari amannya saja. Ya cari amannya. Daripada oleh tarawih, ya sampai kapan? Allahu a'lam bishawab. Sampai kapan? Apa ini kopi ku Pak? Ya Allah. Memang ada virus itu, ya memang ada virus itu. Tadi sampaikan Pak Pamulu keyakinan yang luar biasa. Ini kita di masjid nggak pakai masker nggak apa-apa lah, luar biasa. Ya, subhanallah. Mudah-mudahan Pak Pamulu panjangkan umur. Amin. Nggak lama lagi jadi Pak Pamulu, jangan Pamulu lagi lah. Naik ke tataran berikutnya. Jadi apa Bu? Setelah Pak Pamulu apa? Camat. Pak Pamulu siap jadi camat? Belum ya? Anggota dewan gak mungkin lah. Aku saingannya nanti. Ya. Kalau putra daerah luar biasa. Ya. Pak Pamulu ini satu kelas di atas saya. Ya satu letting, satu kelas di atas saya. Tahun 91. Saya kelas 1, Pak Pamulu kelas 2 udah. Pak Pamulu kelas 9 tahun 90 udah kelas 1. Saya tahun 91 baru kelas 1. Pak Pamulu tahun 93 tamat
Saya 94 baru tamat SMP. Karena kami satu alma mater. Dulu SMP Negeri 2 Serbelawan. Ada beberapa alumni SMP Negeri 2 Serbelawan. Sama kami alma maternya. Dulu masih kepala sekolah Pak Solihah Tapohan. Orangnya kecil tapi jingger. Ya tahun 94 selesai, saya mondok. Cuma 3 tahun saja, jangan istri, kulit enggak itu Ustaz. Cuma 3 tahun. Nah, kalau cuma 3 tahun enggak dapat apa-apa. Tanya Arvin tuh, 3 tahun dapat apa Bin? Arvin, cuma 3 tahun enggak dapat apa-apa. Jadi jangan berhenti mondok. Tetap mondok. Ya, tetap mondok. 3 tahun jangankan isi, kulit pun enggak dapat. Nyesel sekarang. Nyesel sekarang. Jangankan isi, kulit pun enggak dapat. Yang mumpung masih muda-muda ini, ngapal masih jenius, masih jago, nangkep, luar biasa. Kerjakan itu banyak hafalan. Kalau masalah nanti kemana-kemana nantilah itu. Nanti. Yang penting sekarang fokus pondok saja, fokus ngapal saja. Ya insya Allah berkahnya pesantren. Ibu kalau ada anak cucu pesantren masukin saja ke pesantren. Kalau mamaknya nanti meninggal, jangankan mereka doa. Mereka baca bismillah, belajar bismillah, dan siksa kubur lepas orang tuanya itu. Baru baca bismillah, belajar bismillah. Belum lagi mereka hafal Quran, luar biasa. Bisa syafaat, bisa membawa keluarga yang dicintainya untuk bisa masuk ke surga. Luar biasa ini, ya anak-anak pondok ini. Dan nanti kalau mau keluar harus sudah kubroh dulu. Tapi keluar harus nyantri lagi buat pondok pesantren. Ya keluar jangan jadi harus ekosistemnya itu ekosistem pesantren. Ya, kalaupun di luar sana ya ke masjid, nggak usah perlu di lama di pesantren dulu. Pesantren kilat, lama pesantren. Ini saja. Terima kasih. Mohon maaf kepada Pak Mulu tadi saya minta maaf, kepada Pak Sumasito minta maaf. Terima kasih fasilitas ini luar biasa, berkah insyaallah. Dan kepada asatidz, kepada talamin, mohon maaf lahir batin pada ibu majelis taklim. Saya banyak canda sama ibu-ibu ini, saya banyak dosa sama ibu ini. Saya banyak dosa. Tapi saya sampaikan, saya sama ibu bukan anggap murid, enggak, demi Allah enggak. Tapi saya anggap sebagai orang tua, saya anggap sebagai nenek, saya anggap sebagai mama. Wajar dong anak ngikutin mamanya, wajar dong cucu ngikutin neneknya. Enek rupanya anak, enek rupanya mama, nenek sakit hati kalau putulin. Enggak enek, ya. Aneh tak maki-maki, menengah, ya lah butuhku kok jadi menengah. Dan kayak, oke demikian saja. Nanti kita dengar nasihat-nasihat terakhir dari Ustaz Rudi. Nasihat terakhir, kok kemana Ustaz Rudi nasihat terakhir? Wasiat itu nasihat. Enggak, saya datanya terakhir saat. Terakhir. Wasiat itu nasihat. Ya, Pak Pangulu, kita kasih Kak Taur di mikrofon ini. Nanti lama Pak Pangulu, nggak usah lah. Oke, demikian saja. Terima kasih, mohon maaf. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Subhanallah bihamdihi, subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi